Bismillahirrahmanirrahim. Nah, penjelasan dalam kitab niki Bapak, ya ihdahunna, salah satu daripada yang 10 aneh. Terus bahasa niki karena waktu niki Bapak nggih. Yu'ta arfa'ul maratibi, ya, yang tekican dengan ziarah jog makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Arfa'ul maratibi, yang tekican napira niki pengangkatan derajat, yang dimana derajat niki termasuk derajat yang tinggi, yang tekican derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terus yang kedua as-saniyah, dan yang kedua ya bulughul asnal mutalibi, ya, segala hajatnya, segala cita-citanya ibu bapak yang tinggi dia akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napi sarun hajatan, napi sarun kebutuhan yang tekican si Allah Subhanahu wa taala. Niki fadilah orang yang berziarah ke makam Rasulullah. Mu apalagi yang dengan niki ya berkunjung kepada Nabi ketika Nabi masih hidup wafat. Nabi sesudah wafatnya maupun masih hidupnya ibu bapak sama. Sebagaimana hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man zarani ba'da mauti fa ka'annama zarani fi hayati." Niki bahasa Nabi. Niki dalam hadis yang sahih ibu bapak, "Man zarani ba'da mauti fa ka'annama zarani fi hayati." Barang siapa yang berziarah kepadaku sesudah kematian aku, bahasa Nabi, fa ka'annama zarani fi hayati, pada kena dengan niki ziarah juk aku ketika saya masih hidup. Jadi tiang pelunggum sami niki ziarah juk Nabi sesudah wafatnya Nabi, maupun tiang pelunggum sami ziarah ketika baginda Nabi niki masih hidup wafat, sama saja. Tiang pelunggum sami niki ziarah waktu Nabi masih hidup. Nah niki tekican keberkahan, ya, yang tersampaian segala hajatnya orang yang berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salisatu, dan yang ketiga, qada'ul ma'aribi, ya, semua napira niki kebutuhannya, hajat-hajatnya, cita-citanya, ya, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'atu, dan yang keempat, ya, badlul mawahibi, yang tekican sidi Allah Subhanahu wa taala, ya, anugerah, dia akan diberikan anugerah yang agung yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisatu, dan yang kelima, al-amnu minal ma'atibi, dia akan aman dari segala jenis bencana, dari segala jenis musibah. Dan terus ada as-sadisatu, dan yang keenam adalah at-tathiru minal ma'ayibi, yang tekican napira niki yang terbersihan, yang tersucian segala ruan aib, segala ruan kekurangan, segala ruan kecacatan niki akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berziarah niki bu bapak, yang tekican aman, yang tekican tentram sida Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu ketika ibu bapak ada salah satu sahabat yang dimana sahabat niki, ya, niki ketika baginda Nabi waktu masih hidup, ya, dimana sahabat niki mun palek seekor kucing, dia mengejar seekor kucing, ya, dimana kucing niki termasuk ya agak telu lah, ya, termasuk meong niki kurang sopan, kurang beradab, apalagi pelunggum sami niki baru tengkah goreng kanduk, tekakan kanduk niki melet ampe sen meong niki. Akhir kucing tersebut ibu bapak, ya, kucing tersebut niki lari ke hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kucing tersebut diam di depan Nabi, dan sahabat tersebut tidak berani mengusik atau mengusir kucing tersebut. Karena kenapa? Karena kucing tersebut aman di hadapan Nabi. Nah, ya ampun, ia lebih besar keamanannya ini jamaah yang melaksanakan ziarah di Madinah maupun di Mekah. Karena apa ya Bapak? Karena ada Nabi di sana. Arana
Nabi. Dan Nabi niki Bapak memberi pengaruh besar kepada seluruh alam niki. Saya rapat kanci Nabi, nggih, baik orang niki orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya maupun orang kafir Bapak pastiin aman di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi tiang pelunggum sami niki Ibu Bapak, nggih, tujuannya untuk membaca selawat juga bukan hanya pelunggum sami niki yang tekican segala hajat niki dikabul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat, segala kebutuhan, segala persoalan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sak baca selawat yang tekican ketentraman batin dan jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa Bapak? Sebab dia menyebut Nabi. Lamun tersebut Nabi, orang yang menyebut Nabi niki dia sudah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terus Nabi sakepituan as-sabi'atu tashilul masaibi, ya, dia akan dipermudah segala urusannya. Apa saruan urusan, apa saruan persoalan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus as-saminatu, dan yang kedelapan kifayatun nawaibi, ya, segala bencana, segala ujian, segala cobaan akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tasi'atu, dan yang kesembilan husnul awaqibi, ujung atau akhir daripada kehidupannya insyaallah yang tekican husnul khatimah. Al-ashiratu, dan yang kesepuluh, ya, rahmatun rabbil masyariqi wal magharib, yang tekican rahmat disida-sida Allah Subhanahu wa taala yang memimpin bumi alam niki dari ujung masyriq sampai ujung maghrib. Nah niki keagungan kemuliaan dengan berziarah ke makam baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak. Maka tiang pelunggum sami lamun tendik sempat berziarah jog makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kendala uang dinar setiap lumbar umrah, dinar setiap lumbar haji Bapak, paling tidak tiang pelunggum sami perbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebentar lagi niki waktu azan ni Bapak. Nggih, sambil menunggu waktu azan, jadi nasbi Bang Willy baru baitan koper jamaah niki sekali. Ya. Niki lah. Dia anak. Nggih. Ada si anu. Najarin dengan ziarah juk makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru niki yang terjamin segala hajat, segala kebutuhannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sehingga janjinya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melaksanakan ibadah haji maupun umrah niki ara telu janji nenek bapak, yang dimana janjinya niki adalah bentuk janji yang pasti bagi seorang hamba. Sa pertama janji nenek bagi dengan sa melaksanakan ibadah haji maupun umrah adalah yustajabu du'a'uh, segala hajatnya, segala cita-citanya, segala doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala hajat cita-citanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus yang kedua, yastaghfiru dzunubahu, dia akan diampuni segala dosa-dosanya. Segala run dosa, segala run maksiat yang tahampuni sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dijelaskan dalam sebuah hadis, Ibu Bapak, umrah yang pertama dan umrah yang selanjutnya kafaratun, sebagai kafarah, sebagai penghapus dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, janjinya Allah Subhanahu wa taala Ibu Bapak adalah di mana harta benda yang dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ye kawin berangkat umrah, ye kawin berangkat haji, yang terganti isi nenek. Ya, yang terganti isi nenek lebih penoan malik Ibu Bapak.
niki janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ya ampun dia nak cerita dengan sahaji maupun umrah niki jelang. Dia nak cerita ni bapa. Nah sehingga Kakanda Al-Mukarram Ustaz Soniin, ya beliau cerita sebelum ada majlis niki tiang lah sampun berangkat umrah bahasa. Ring tong guru syafaat di mana arak majlis niki bahasa. Arak majlis lagu kodek. Tapi setelah beliau pulang ni bapa terkabul segala ruan hajat cita-cita. Malik ada salah satu jamaah di bagian niki Lombok Utara ibu bapa niki masya Allah makan minumnya saja susah. Tapi setelah niki dibayarkan umrah sama anaknya, tekican kemudahan di dalam mencari rezeki sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah di tanah suci yang mulia, di tanah suci Mekah ya Bapak? Karena di tanah suci Mekah niki adalah napir tanah yang paling mulia, paling agung ya di antara tanah-tanah searah ili bumi alam niki. Nah sehingga di Mekah niki Bu Bapak memiliki 15 titik tempat mustajab. Ya. 15 titik tempat mustajab yaitu takabul segala ruan hajat ya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Di 15 titik tempat mustajab niki dijelasan dalam sebuah hadis ibu bapa waruya ma'ala wajhil ardi. Tidak ada di atas muka bumi alam niki baldatun yustajabu fiha ad-du'a fi 15 ya mawdi'an illa Makkah. Denara elek muka bumi alam niki 15 tahun tempat sak mustajab. Tempat sak becat takabulan doa sida-sida Allah Subhanahu wa taala kecuali Mekah Al-Mukarramah. Nabi sak pertama awaluha yang pertama Jauful Ka'bati di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah. Nah, jarin Hijr Ismail niki termasuk daripada Nabi, termasuk daripada dalamannya Ka'bah. Wa du'a fiha mustajabun. Musai saya berdoa di dalam Ka'bah niki segala hajatnya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedua ad-du'a indal Hajaril Aswadi, berdoa elek Hajar Aswad. Nah niki tempat mustajab elek Hajar Aswad. Wa du'a'u indar rukunil yamani, berdoa dekat elek rukun Yamani mustajabun. Wa du'a'u tahtal mizani, berdoa elek bawa talang air ya milik mizan. Milik peloncoran Ka'bah niki ya milik peloncoran Ka'bah dari emas. Dan terus wa du'a'u fil hijril mustajabu, berdoa elek hijr ya yakni hijrnya itu adalah pondasinya Ka'bah atau elek napera niki Hijr Ismail nggih elek Hijr Ismail sazarwan aran sa pondasi niki sa liter u niki Hijr Ismail. Wa du'a'u fil multazimin, nah niki yang pelunggum sami berdoa elek multazam. Wa du'a'u dan berdoa khalfal maqamil Ibrahim, di belakang maqam Ibrahim. Wa du'a'u inda bi'r zamzami, dan berdoa ketika Nabi di sumurnya air Zamzam. Wa du'a'u 'ala Safa wal Marwah, berdoa antara Safa dan Marwah. Dan masih banyak tempat-tempat mustajab ibu bapak di Mekah Al-Mukarramah, dan tidak ada tempat yang paling mulia di dunia niki selain Mekah dan Madinah. Lagu Madinah niki lebih penuh anaran daripada Mekah. Membaca dalam kitab Fadailul Mekah wal Madinah, lamun Madinah niki memiliki 68 nama daripada Mekah. Ia penuh anaran Madinah daripada Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan yang pelunggum sami ya tekican bernasib untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Sak sampun adin berangkat malik, sak nenten man adin tekican kemudahan sida-sida Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya, diberkahi segala rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu